Kali ini saya akan membahas tentang proses analisis fonem. Definisi fonem. Fonem adalah bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Kenneth L. Pike mengatakan, "A phoneme is one of the significant unit of sounds or contrastive sound unit." L. Bloomfield juga mengatakan, "A minimum unit of distinctive sound feature is a phoneme." Berdasarkan rumusan tersebut, jelaslah bahwa fonem mempunyai fungsi pembeda, yaitu pembeda makna. Sebagai bentuk linguistik terkecil yang membedakan makna, wujud fonem tidak hanya berupa bunyi-bunyi segmental, baik vokal maupun konsonan, tetapi bisa juga berupa unsur-unsur suprasegmental, baik nada, tekanan, durasi, maupun jeda. Walaupun kehadiran unsur-unsur suprasegmental ini tidak bisa dipisahkan dengan bunyi segmental, selama ia bisa dibuktikan secara empiris sebagai unsur yang dapat membedakan makna, ia disebut fonem. Prosedur analisis fonem. Pertama, mencatat korpus data setepat mungkin dalam transkripsi fonetis. Korpus data ini bisa dari ucapan kata-kata terpisah dari penutur asli bahasa yang diteliti, percakapan sehari-hari, cerita-cerita pribadi. Pada saat pencatatan, kita harus yakin bahwa hasil transkripsi fonetis adalah benar dan diperoleh dari korpus data yang representatif, apa adanya, dan tanpa rekayasa. Contoh, ada kata papan, ratap, fikir, pepaya, kuku. Kedua, memasangkan bunyi-bunyi yang dicurigai karena mempunyai kesamaan fonetis. Bunyi-bunyi dikatakan mempunyai kesamaan fonetis apabila bunyi-bunyi tersebut terdapat pada lajur yang sama, kolom yang sama, atau pada lajur dan kolom yang sama. Pertama, ada kata P dan B. Kedua, ada T dan D. Ketiga, ada kata L dan R. Ketiga, mencatat bunyi-bunyi selebihnya karena tidak mempunyai kesamaan fonetis. Bunyi-bunyi yang tidak mempunyai kesamaan fonetis adalah bunyi S, C, dan H. Keempat, mencatat bunyi-bunyi yang berdistribusi komplementer. Berdasarkan korpus di atas, pasangan bunyi yang berdistribusi komplementer adalah P dan P dengan tanda kutip. Perhatikan contoh berikut. Ada kata papan, ada kata fikir, ada kata ratap, dan kata kecap. Kalau bunyi-bunyi yang berdistribusi komplementer, masing-masing bunyi tersebut bagaimana distribusinya? Ternyata P sebagai onset silaba, P dengan tanda kutip sebagai kode silaba. Jadi P dan P dengan tanda kutip adalah alofon dari fonem yang sama, yaitu P. Kelima, mencatat bunyi-bunyi yang bervariasi bebas. Perhatikan kata pada golongan berikut. Kalau P dan F bervariasi bebas, bagaimana kondisinya? Ternyata F
sebagai onset silaba dalam kata golongan 2. P sebagai koda silaba bervariasi bebas dan van F dalam kata-kata golongan 2. Keenam, mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang sama atau identis. Dari korpus di atas, bunyi A dan I berkontras dalam lingkungan yang sama, yaitu pertama, ada kata kecap. Kedua, ada kata kicap. Lingkungan identitasnya adalah K plus cap. Jadi E dan I adalah alofon dari fonem yang berbeda. Ketujuh, mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan mirip atau analogis. Berdasarkan korpus di atas, bunyi A dan E berkontras dalam lingkungan yang mirip, yaitu kata pertama, pasar. Kata kedua, besar. Lingkungan yang mirip adalah P plus SAR dan B plus SAR. Jadi A dan E adalah alofon dari fonem yang berbeda, yaitu fonem A dan E. Kedelapan, mencatat bunyi-bunyi yang berubah karena lingkungannya. Dari korpus di atas, bunyi K dan K yang lainnya kemungkinan berubah karena lingkungan. Ada K plosif velar mati, ada K plosif palatal mati. Perhatikan contoh kata-kata berikut. Ada kelap-kelip, ada kuku, ada pikir, dan kata terakhir fikir. Ternyata K jika diikuti oleh vokoid belakang, K dengan titik di bawah jika diikuti oleh vokoid depan. Kesembilan, mencatat bunyi-bunyi dalam inventory fonetis dan fonemis condong menyebar secara simetris. Telah diketahui pada langkah-langkah kelima bahwa P dan P dengan tanda kutip adalah alofon dari fonem yang sama, yaitu P. Karena kedua bunyi yang sefonetis tersebut berdistribusi komplementer. Kalau begitu, berdasarkan premis kesimetrisan, T dan T dengan tanda kutip pastinya juga merupakan alofon dan fonem T. Bukti dari korpus data. Perhatikan contoh kata berikut. Terbukti T sebagai onset silaba, T dengan tanda kutip sebagai koda silaba. Jadi T dan T dengan tanda kutip adalah alofon dari fonem yang sama, yaitu T. Ke-10, mencatat bunyi-bunyi yang berfluktuasi. Dari langkah ke-8 telah diketahui bahwa A dan E merupakan alofon dari dua fonem yang berbeda. Pertama, ada kata papaya. Kedua, ada kata pepaya. Oleh karena itu, kedua bunyi korpus tersebut dianggap sebagai bunyi yang berfluktuasi. Dengan demikian,
A dan E merupakan alofon dari fonem yang sama. Ke-11. Mencatat bunyi-bunyi selebihnya sebagai fonem tersendiri. Bunyi-bunyi selebihnya adalah S, C, dan H. Bunyi-bunyi tersebut dianggap sebagai fonem tersendiri, yaitu S, C, dan H. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih.